Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Susilo selaku dosen dari mata kuliah Fisika Bangunan. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Optimasi Desain Apartemen 5x5 meter melalui permodelan 3 dimensi dan analisis pencahayaan, akustik, serta transfer thermal menggunakan software Dialux, SketchUp, dan IS. Bisa tolong di next? Oke, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya sendiri Rizka Mareta dengan NRP 128. Ada Claudia, ada Dea NRP 016, ada Aini 019, ada Safia 064, dan ada Isna 139. Oke, untuk latar belakang sendiri, hunian apartemen 5x5 meter itu memerlukan pengaturan seperti pencahayaan, kemudian kenyamanan ruang yang efisien juga. Kemudian optimasi dari cahaya alami dan buatan, kondisi suhu, serta pengaruh warna dinding perlu dianalisis agar kualitas visual dan kenyamanan ruang terpenuhi. Oleh karena itu, dilakukan analisis pencahayaan, temperatur, dan elemen desain untuk menghasilkan rencang ruang yang nyaman dan efisien bagi penghuni. Untuk tujuannya sendiri yaitu membuat analisis pencahayaan akustik dan suhu pada apartemen 5x5 meter dengan menggunakan simulasi dialog, SketchUp, dan IS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya untuk simulasi yang kami gunakan pada rancang bangun, di mana kami membuat apartemen minimalis 5x5, di dalamnya terdapat ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan juga kamar tidur. Nah, di sini kami menggunakan dua simulasi pencarian lampu, yaitu menggunakan lampu cooling mode dan lampu tone lightning, di mana analisis dilakukan dengan membandingkan distribusi cahaya dari kedua lampu. Pencahayaan LED strip terlihat lebih merata, sedangkan tone lightning memberikan cahaya yang lebih lembut dengan intensitas lebih rendah. Nilai lux yang dihasilkan digunakan untuk menilai kecukupan penerangan dan menghitung estimasi konsumsi energi tahunan. Nah, dari gambar terlihat bahwa ketika simulasi dengan lampu Collingwood, ruangan cenderung lebih dingin, sedangkan pada lampu tone lightning memiliki lux yang lebih tinggi, ruangan cenderung lebih panas. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa lampu Collingwood dapat menjadi lampu yang lebih tepat untuk digunakan untuk rancang bangun apartemen ini. Next. Kemudian pada pencahayaan alami, kami melakukan analisis dengan mengamati distribusi cahaya setiap ruangan untuk mengidentifikasi area dengan iluminasi rendah yang memerlukan pencahayaan tambahan. Pada kondisi overcast, sebagian besar ruangan menunjukkan nilai lux rendah, sedangkan pencahayaan terlihat lebih optimal pada kondisi clear sky, di mana di sini kami memadamkan seluruh lampu untuk melihat distribusi pencahayaan alami. Terdapat jendela di depan ruang tamu dan juga dapur dan kamar tidur. Nah, terlihat bahwa pada dapur, um, pada overcast sky dan average sky itu cenderung lebih panas, sedangkan pada clear sky dapur tidak begitu panas. Begitu juga dengan kamar tidur dan ruang tamu. Next. Dan next selanjutnya yaitu kita juga menggunakan simulasi temperatur ruangan atau suhu, di mana untuk analisis di samping yaitu dilakukan dengan membandingkan distribusi cahaya dari kedua lampu, yaitu LED strip yang menghasilkan pencahayaan yang lebih merata, sedangkan untuk tone light yaitu memberikan cahaya yang lebih lembut dengan intensitas lebih rendah. Dan untuk nilai lux yang diperoleh kemudian digunakan untuk menilai kecukupan penerangan serta memperkirakan konsumsi energi tahunannya. Next. Oke, selanjutnya yaitu kita juga menganalisis perubahan warna cat, yaitu di mana untuk hasil simulasi yang menunjukkan bahwa cat biru lebih gelap menurunkan iluminasi hingga lebih kurang 40% akibat rendahnya daya pantul. Sedangkan untuk kondisi ini membuat ruangan tampak lebih redup dan memerlukan pencahayaan buatan tanpa tambahan agar standar iluminasi dapat tercapai.
Sehingga untuk cahaya cat yang putih, yaitu lebih terang, sehingga kesimpulannya cahaya cat yang biru gelap ini lebih nyaman untuk dipakai pada cat rumah bangunan. Baik, selanjutnya ada akumulasi pengeluaran. Dengan asumsi dasar, yaitu lampu sebesar 22 kilowatt per tahun dengan tarif listrik 0,30 euro per kWh dengan 1 euro sama dengan 17.000. Dan juga menggunakan emisi karbon dioksida yaitu 0,401 kg CO2 per kWh. Dengan pemakaian harian dalam satu orang, bisa memakai 8 jam per hari untuk kamar tidur, 3 jam per hari untuk dapur, 4 jam per hari untuk living room, dan 0,5 jam atau 30 menit per hari untuk toilet. Selanjutnya kita juga menggunakan simulasi pada software SketchUp. Bisa terlihat di sini ada ruangan kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi dengan penataan furnitur yang minimalis banget. Setiap area memiliki titik lampu downlight yang ditandai dengan lingkaran biru pada plafonnya. Jadi titik-titik biru itu adalah lampu downlightnya. Dan tata ruang dibuat terbuka agar cahaya alami dan buatan dapat menyebar secara merata. Material lantai, furnitur kayu, serta warna dinding yang terang itu digunakan untuk memperkuat konsep minimalis, modern, dan peningkatan pantulan cahayanya. Next, yaitu hasil analisis akustik ruangan. Dari pengukuran geometri ruangan, kami mendapatkan volume ruangan sebesar 75,78 meter kubik dengan total permukaan dinding seluas 176,88 meter persegi. Dimensi ini cukup kompleks dan sangat mendukung difusi suara yang baik. Parameter akustik yang paling penting adalah waktu dengung atau reverb time. Dari hasil pengukuran, kami mendapatkan waktu dengung rata-rata sekitar 0,3 detik. Nilai ini menggunakan metode Airy yang ideal untuk ruang hunian karena menghasilkan percakapan yang jelas tanpa gema yang mengganggu. Berdasarkan kurva reverb time pada grafik, terlihat bahwa nilai reverb time cukup stabil di seluruh rentang frekuensi dari 100 hingga 5000 Hz. Stabilitas ini menandakan kualitas akustik yang seimbang di seluruh spektrum suara. Untuk mencapai hasil ini, kami memasukkan berbagai material ke dalam model simulasi, termasuk kayu, gipsum, kain, dan jendela kaca yang merepresentasikan karakter serap suara sebenarnya di ruangan tersebut. Kombinasi material pada lantai, dinding, plafon, dan furnitur yang berlapis kain ini membantu mengurangi pantulan berlebihan sehingga ruangan terasa akustis dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Next. Demikian presentasi mengenai optimasi apartemen berukuran 5x5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.